Kabupaten Lagilir yang berkesempatan hadir dan bapak-bapak para pimpinan Majelis Taklim yang juga berkesempatan hadir pada kesempatan yang mulia ini. Terusnya yang sama hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lagilir beserta rombongan, kemudian Bapak Wakil Anggota DPRD Kabupaten Lagilir dan bapak-bapak anggota DPRD yang berkesempatan hadir yang berdomisili di Kecamatan Tempuling. Terusnya yang saya hormati Bapak Camat Tempuling, Bapak Denramil, Bapak Kapolsek, Bapak Kakua, Bapak Lurah, Pak RT, Pak RW, dan hadirat seluruh jamaah haul yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan. Di sini kami atas nama pimpinan Majelis Taklim Raudatul Zakirin mengucapkan selamat datang kepada sekalian para undangan kami yang alhamdulillah dapat hadir memenuhi undangan kami. Maka kami keluarga besar daripada Majelis Taklim Raudatul Zakirin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kemudian kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota atau murid dan muridin Majelis Taklim Jamaah Raudatul Zakirin serta masyarakat RT 407 Kelurahan Sungai Salak yang telah bekerja beberapa hari untuk kegiatan Haul Akbar Sultan Ya Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga terselenggara pelaksanaan ini seperti ini. Jadi kami atas nama keluarga besar sebagai pimpinan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat dan khususnya kepada jamaah Majelis Taklim Raudatul Zakirin. Kemudian kami atas nama pimpinan Majelis Taklim Raudatul Zakirin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pelaksanaan penyelenggaraan kami ini kurang berkenan, kurang pada tempatnya, mungkin layanan kami, tempat dan lain sebagainya tidak memuaskan jamaah Haul Akbar Sultan Ya Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau yang tidak dapat snack nasi daripada kami dan tempat duduk yang tidak nyaman, kami keluarga besar daripada Majelis Taklim Raudatul Zakirin mohon maaf yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada hadirin hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haul Sultan Ya Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kami memperingati HUT hari ulang tahun Majelis Taklim Raudatul Zakirin yang ke-7, yang mana rencana kami ingin memperluas area Majelis Taklim Raudatul Zakirin. Maka kami dari keluarga besar Majelis Raudatul Zakirin membutuhkan dana yang sangat besar. Jadi kepada hadirin hadirat yang hadir dalam Haul Akbar Sultan Ya Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mungkin ini ada dari panitia kami dari Majelis Taklim Raudatul Zakirin untuk meminta infak sukarela. Jadi saya minta kepada pihak ibu-ibu dan pihak laki-laki daripada panitia pelaksana untuk menjalankan hutang infak ini
kepada jamaah yang hadir sekalian, karena niat kami itu ingin membangun 2 tingkat penambahan areal majelis taklim kami. Seiring waktu banyak kepentingan lain dan jamaah bertambah, membutuhkan kepentingan itu dan untuk kenyamanan kita semua. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian pada kesempatan ini, karena Bapak kita, orang tua kita, Wakil Bupati hadir, Pak ya, Bapak anggota DPRD hadir, dan ada Bapak anggota DPRD lain. Ini saya berbicara atas nama masyarakat RT 4 sebagai mewakili, yang mana GUT kami ini sudah beberapa tahun tidak terlaksana, terbengkalai. Jadi dalam kegiatan kami ini memerlukan tenaga yang besar menutup ini Pak. Jadi untuk diketahui, penyambung lidah daripada Bapak Wakil Bupati, anggota DPRD, bagaimana caranya untuk bisa terlaksana secepatnya GUT ini. Karena kami setiap tahun di lokasi ini, di tempat ini ingin mengadakan kegiatan yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan bisa ditanggapi aspirasi daripada masyarakat kami RT 04 RW 7. Bapak, Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, dan juga kita minta nanti kepada Wakil Bupati untuk memberikan sambutan di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan beliau menyampaikan hal-hal yang mendapat manfaat bagi kita hadirin sekalian. Dan kita minta kepada Mukarram Tuan Guru kita Al-Ustaz Muhammad Yanur untuk memberikan tausiah atau manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seluas-luasnya di hadapan Haul Akbar Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Untuk menyingkat waktu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh yang terkait, penyelenggara, pelaksana acara Haul Akbar Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan memohon maaf jika terdapat khilaf dan salah. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Haji Khairuddin selaku pimpinan Majelis Nurlatul Zakirin yang telah menyampaikan sepatah katanya, mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya sepatah kata dari Bapak Wakil Bupati, Abah kita Haji Samsudin, kami persilakan. Ulun kada lawas pidato. Pian dari jam 8 dah ngumpul sini. 5 menit ya. Mungkin kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama. Malam ini banyak hadir para ulama. Ada Nurul Nasyani, ada Al-Ustaz Kiai Haji Rusli Kaen, begitu juga saudara kami Haji Abdul Hakim dari Pulau dari Tongkal yang ikut hadir dan sudah beberapa hari di sini, Bapak Camat, Kapolsek, Bapak Dan Ramil, kemudian kaum majelis,
yang ulun lihat dari hadapan sana sampai sana ribuan orang. Tanda cinta kita kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka ini Pak Guru Yan Murai, ini banyak orang keluar nih. Kalau ada orang keluar tunjuk tangan. Ayo, ulun keluar juga. Jadi beliau ini termasuk mailangi kita di sini kan. Kemudian yang terhormat Wakil Ketua DPR Bapak Haji Marianto, begitu juga dari PKS Bapak Effendi, dan hadirin hadirat rahimakumullah. Ulun kada panjang, pian yang panjang kada Guru Yanur. Apa yang diminta oleh panitia tadi insya Allah tadi didengar oleh Ketua DPR juga. Ulun minta diusulkan, ya dah, amun sorangan kan sanggup ulun. Karena ulun tiap tahun hadir sini. Tahun lalu ulun hadir juga. Waktu itu guru kita Pak Harudin Nur. Nah, malam ini juga orang Kalua juga nyebut kita nih. Jadi dengan ada ulun umpat tadi sampai dari Sungai Piring sampai ke sini ulun umpat idin. Tadi sana ada 4 kecamatan juga cukup ramai dan meriah. Tapi kadang melawan yang Sungai Salak nih ulun lihat ujung ngomong lautan manusia semuanya. Ini aja yang ulun dapat pidato. Jadi untuk membantu majelis taklim nih ulun bantu kena 2 juta. Nah, ya ini pribadi. Tahun lalu 2 juta juga. Jadi berlanjutan nih. Lihat deh. Nah, kalau Sungai Salak neluk pinandu seberatan, gaduda kada pinandu. Jadi ngalih Ustaz Kaprawi hadir juga Bapak Haji Agus Salim. Beliau ikut hadir bersama kita, juga pernah jadi anggota DPRD di Kabupaten Dahilir. Tadi ulun di hadapan yang menjaga ulun tuh Hasbullah Ujang Bucai orang sini. Dijaganya aku di ujung. Mau pagi kita datangnya, berarti dosa lagi singgah di Sungai Salak. Itulah. Ulun kira ini aja lah, minta maaf ulun ada panjang, lebih bagus kita dengan ceramah aja lah. Waktu pun sudah jam 10 menit dan pian pun sudah lawas duduk di sini. Maka ulun akhiri aja, ulun minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Abah kita Haji Samsudin Uti yang telah menyampaikan sepatah katanya, dan juga terima kasih yang mana beliau mau memperjuangkan permohonan masyarakat RT 04 dan juga membantu Majelis Taklim Rozatul Sakirin sebesar 2 juta rupiah. Mudah-mudahan kalau kita nanti yang mengambil ketembilahan, beliau akan menambah 1 juta lagi. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita masuki dalam acara pembacaan munakib beserta tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Guru Yan Nur dari Kalimantan Selatan. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlisil mubaraki rawdatil dzakirin
لتذكير الحولية الشيخ عبد القادر الجيلاني سلطان الأولياء والصالحين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para pewaris ilmu-ilmunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para tuan-tuan guru, para alim ulama, bil khusus banyak sekali guru-guru tuha kita yang berhadir, di antaranya ayahanda Kiai Haji Rusli, juga ada Guru Kiai Haji Abdul Hakim, pengasuh Majelis Raudhatul Dzakirin, beserta para guru-guru yang lain. Pun maaf ulun kada menyambatakan ngarampian, namun kada mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian-pian berataan. Yang terhormat para pejabat pemerintah, terlebih khusus kepada Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, ayahanda kita Haji Syamsuddin Uti, Pak Iso, sandar sih deh, undur kalinya, beserta para pejabat yang lain, baik sipil, TNI maupun Polri yang kami hormati. Yang pun maaf ulun tidak menyebutkan nama dan pangkat pian, namun kada mengurangi rasa hormat ulun lawan pian-pian berataan. Yang ulun hormati, yang ulun banggakan, hadirin hadirat, pecinta Rasulullah, pecinta pewarisnya Rasulullah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang telah berhadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan sabarataan yang hadir mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang kita dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita diampuni Allah. Dan tidak ada satu hajat pun yang kita hajatkan kepada Allah melainkan semuanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan berkatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta dengan undangannya Syekh Abdul Qadir Jailani, malam hari ini kita ditakdirkan berkumpul ada di tempat ini untuk mengingat akan haulnya beliau, mengingat akan haulnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang mana kita ketahui bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriah, terlahir di sebuah dusun yang bernama Jailan, sebuah tempat yang terpencil di luar kota Tobaristan. Tobaristan itu andakannya di sebelah selatan Laut Kaspia, sekarang masuk di dalam provinsi Mazandar, negara Iran. Di situ tempat kelahiran Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang namanya sudah tersohor di mana-mana, kada hanya di alam dunia, alam langit lebih mengenal kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Namanya dikenal tidak hanya di kalangan manusia, bahkan di kalangan jin dan para malaikat namanya dikenal semuanya. Nama Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa yang kada mengenal lawan beliau? Semuanya kenal. Beliau bisa mendapatkan makom setinggi itu karena beliau bisa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seseorang yang ingin jadi walinya. Pintu pendaftaran orang jadi wali terbuka 24 jam.
Mau tuha, mau anom, mau lalaki, mau bibini, siapapun, orang manapun boleh mendaftar jadi wali, tapi wajib memenuhi persyaratannya. Syaratnya ini nang berat, kada beretaan orang kawa. Persyaratannya ini nang berat. Tadi siang ulun sudah menyampaikan sebagian persyaratan orang jadi wali. Tadi siang acara ada di Sungai Piring sudah ulun sampaikan, ada 3 diantaranya. Qalilul ta'am, qalilul kalam, qalilul manam. Sedikit makan, sedikit pandir, sedikit guring. Itu diantara syarat orang jadi wali. Malam hari ini ulun ingin menambahkan syarat orang jadi wali yang diantaranya wajib dipenuhi ada 2. 1, tidak mungkin Allah menjadikan orang itu jadi wali kecuali orang tersebut sudah mendapatkan ridho kedua orang tuanya. Mustahil Allah mengangkat orang itu jadi wali mun inya wani wan kuitannya. Mustahil biar. Jangan mimpi jadi wali lamun katulahan wan kuitan. Jangan mimpi. Orang hendak jadi wali pasti pasian wan kuitan. Karena patokan ridho Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Maka apabila kita sudah mengantongi ridho kuitan kita, itu berarti kita sudah mengantongi ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kalian ma'asyiral muslimin, yang mana di antara kalian orang tuanya masih hidup. Gunakan kesempatan Anda untuk menggapai ridho Allah melewati Anda taat dan berbakti kepada orang tua Anda. Anda akan menyesal seumur hidup ketika orang tua Anda sudah meninggal, Anda belum sempat berbakti kepada keduanya. Anda akan menyesal seumur hidup, dan penyesalan itu tidak akan datang pada hulu hari. Tapi penyesalan itu datang pasti berdiri. Ada orang nyesal berdahulu. Ada orang nyesal berdahulu tuh paling tanduk sapi orang. Seorang di muka sapi, di belakang tanduk sapi, nyesal aku berdahulu. Nah itu ya nyesal berdahulu. Anda kan seorang di muka sapi. Biasanya penyesalan itu di belakang beritaan. Nah maka kita sadar diri. Ayo, nah hendak jadi wali Allah. Ukur dulu keberadaan kita. Sudahkah kita mengantongi ridho kuitan kita? Kalau belum, masih bisa, karena hayat masih dikandung lintuhut. Masih kawal kita minta, masih kawal kita membaktikan diri kita kepada kuitan kita, masih kawal. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah menyebutkan di antara tanda kiamat sudah dekat. Kan Nabi pernah didatangi malaikat Jibril. Lalu Jibril bertakun, mata sa'ah, apabila kiamat? Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nang ditakuni sama pada kada tahu lawan nang betakun. Nang betakun kada tahu, nang ditakuni kada tahu. Nang tahu masalah kiamat cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi menjawab, nang ditakuni sama aja lawan nang betakun, sama pada kada tahu. Maka Nabi mengatakan, tapi aku bisa menghabarkan sebagian tanda kiamat itu. Maka Nabi menghabarkan yang pertama tanda kiamat. Nabi menyebut antalidal amatu rabbataha, bahwa melahirkan seorang budak akan patuanannya. Seorang budak melahirkan patuanan. Apa artinya? Di antara bahasa majas yang disebut di situ pahamannya, mendekati kiamat banyak orang tua melahirkan anak, tapi anak nang jadi bos, kuitan jadi pembantu. Anak pak iyanya, kuitan jadi budak. Apakah itu terjadi masyarakat muslimin? Sudah. Berapa banyak kita melihat anak memerintah lawan kuitannya. Kada sadih lah hati melihat kuitan. Baju buruk, tapih buruk, tulak ke ponsel orang berjualan HP. Anaknya di belakang, wah jabul berokok. Kuitan baju buruk, digasak, lakasimak, tukarkan HP. Kuitan nah mau ungkai duit pacahan, tunggal dikitan. Di mana sih dapat duit pacah? Manabung tunggal 10 ribuan. Manukarakan anak, jaka pangkada mau HP larang, manukar apel rongkang.
Oh pian harga HP apa rongkang? Apa rongkang sudah kena ukang tuh? Larang harganya itu. Kuitan baju buruk, anak minta tukarkan itu. Anak muda, berpikirkah Anda? Perbuatan Anda menyusahkan kepada orang tua Anda. Tidak sadarkah Anda saat itu Anda membuat orang tua Anda sakit hati? Orang tua Anda terpaksa bekerja keras demi menyenangkan hati Anda. Apakah Anda sebagai anak tidak berpikir? Di mana akal? Kuitan uyuh begawi, tapi seorang menghabiskan duit kuitan hanya dengan cara menukar itu. Ayo pangkanakan berpikir. Mun kuitan tuh karena mampu, kita jangan uumpatan kayak orang. Kasihan kuitan kita. Lain mun kuitan kita sugih tuh lain urusan. Kuitan kita sugih, mak tukarakan pak mak mobil Pajero. Kuitan sugih seujung pokok tuh nak bawa 2 miliar situ. Duit banyak, tapi di kuitan carian saban hari paling banyak 10.000. 10.000 ditabung demi anak supaya kawan tukar HP. Kada ditukarakan membangsing di rumah. Baamuk hendak mahantam ke kuitan, hendak menimpas ke kuitan. Ayo bayangkan, apakah itu sudah terjadi masyarakat muslimin? Sudah terjadi. Karena pulang bila bisi HP, seorang mencari aja kada menukar paket data, mengisi kotak, minta duit kan kuitan. Seminggu habis, jaka murah paket data larang. Ayo, kayak itukah kita kehendak? Naudzubillah min dzalik. Semoga yang hadir semuanya bisa jadi anak yang bakti kepada orang tua. Amin. Sakit hati kita melihat mereka ini dia. Sakit hati, bujuran tuh, sakit hati benar. Kuitan baju buruk, seorang kayak itu tingkah gaya sok kayak anak orang sugih. Kuitan kayak apa? Bayangkan itu. Nah, maka ma'asyiral muslimin, bujurlah yang disebut oleh Nabi kita. Tanda bahwa kiamat sudah dekat, diantaranya dilahir seorang budak melahirkan kepada patuanan, dan itu sudah terjadi wayah ini. Menurut survei membuktikan, survei setelah mencek di perjalanan di mana-mana, di belahan kampung mana-mana, benua mana-mana, setelah disurvei ternyata paling banyak orang katulahan lawan kuitan itu setelah inya baisi bini. Paling banyak anak laki-laki wani lawan kuitan bila imbah babini. Kenapa inya wani lawan kuitan? Karena merasa ada nang dilawanakan, malawanakan bini. Lalu akhirnya gelap matanya. Malawanakan bini kah, malawankan umah kah? Lawanakan umat bini merangon, maka kada berinya nih. Maka binian bisa mengancam, sudah pindah sarek tuh bisa mengancam, jangan lagi pakai ampur kok. Ya. Ingat binian, jangan berucap kayak topian, kada hendak memberi, kami babini basah. Apa susahnya? Pian jangan memulai menyurut api, tahulah. Lakian nih, kita mulai gesaknya. Dan wani-wani, pian dengar kata lagi pian. Hati pian jangan pinahan ma api, bisa saljurkan durang, tahu kah? Aku aja dalam sebutang duit jujuran, penting kawin hula. Ngapok tuh mohan. Jangan sampai nangka itulah. Melawanakan umat bini amok, lawanakan bini katulahan wan kuitan. Akhirnya di sini lalakian yang sudah bisi bini banyak gelap mata, banyak salah melangkah. Ketika ia memandang kuitannya kada penting, bininya lebih penting. Di situ ia durhaka kepada kuitannya. Dan itu kada kau dipungkiri. Setelah disurvei 80% ternyata laki-laki wani lawan kuitan, katulahan lawan kuitan, durhaka lawan mama abahnya setelah ia memiliki istri. Wahai para lelaki, kalau anda seperti ini segeralah anda bertobat. Kunci surga anda terletak pada orang tua anda, bukan pada istri anda. Bini kita tuh lain kunci surga kita. Kunci surga kita ada pada orang tua kita. Lalakian kunci surganya ada pada mama abahnya, sedangkan bibinian kunci surganya ada pada lakinya. Ketika pian sudah dikawini orang, kunci surga pian ada di laki. Bila laki pian ridho
ada harapan pian masuk surga. Mun laki pian buai kada ridho biar pian sembahyang sunat tiap malam 1000 rakaat, tapi pian gawian menyakiti hati laki, no, kada pecah masuk surga. Maaf ya malaikat Ridwan, ke neraka aja kau. Karena wani lawan laki. Tapi sadar bu ibu, kunci surga pian memang di laki, tapi kunci surga laki pian ada di mama abahnya. Maka bibinian wajib sadar sesadar-sadarnya. Tugas Anda ketika menjadi bini, dukung suami Anda untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan Anda jadi bini malah mahuluakan laki masuk neraka. Kayak apa pian mahuluakan laki masuk neraka? Itu pian maulah inya wani wan kuitannya. Pian bamamai, pian melarang inya berbakti lawan kuitannya. Itu ngarannya pian menjerumuskan laki pian ke neraka. Mun laki pian tak neraka, pian kira kurang lebih juga. Membuntut aja tuh orang Jawa napa swarga nonot da swarga nonot neraka katot. Oke, napa boten? Oke, napa boten? Oke, swarga nonot neraka katot. Surga neraka suami pun istri pun ikut. Oke, napa boten? Oke, bisa ya Jawa aja saya ke. Ojo ke susu. Ojo ke susu. Ngerti lah artinya ojo ke susu. Bahasa Jawa ojo ke susu, jangan terburu-buru. Oke, napa boten? Oke, kalau bahasa Banjar ojo ke susu bahaya. Bahasa Jawa ojo ke susu. Bagus, tapi mun bahasa Banjar ojo ke susu ayau. Itu hati-hati pian bu, jangan salah mengarahkan laki pian. Lelaki ini bu punya sifat kadang-kadang lemah di hadapan wanita. Sekeras-kerasnya kami lelakian di hadapan binian rancak lemah. Kada mau pang karas beumuran. Kada kau berjalan kawan karas beumuran. Karas lelakian, berapa banyak lelakian itu takluk di hadapan wanita. Dulu di Eropa itu ada yang dikenal The Lion of Europe, singanya Eropa. Tapi si The Lion of Europe ini takluk bisa ditundukkan oleh seorang wanita yang bernama Margaret. Siapa Margaret? Binian. Sajagau-jagaunya The Lion of Europe ditundukkan oleh seorang wanita cantik bernama Margaret. Ayo kayak apa harapnya lelakian takluk dapatnya binian. Begitu pula lah lelaki-lelaki yang lain. Makanya pian kalau siun tangan kita antara ibu jari dan kelingking, nang manang kelingking. Kalingking kan nisa, ibu jari karrijal. Lakian lawan binian sek, manang binian. Kalah lakian. Berapa banyak para pejabat gelap mata akhirnya menelan uang rakyat karena bininya nama nyuruh. Bininya nyuruh kurang bang, kurang terus. Akhirnya duit proyek ditilap. Duit apalah dibakar. Gara-gara siapa? Bininya. Berapa banyak lelakian kalah lawan bininya? Banyak. Maka sadarlah ibu-ibu, sadar bu, pian berisi laki itu bukan untuk di dunia aja, tapi pian membina rumah tangga untuk bahagia dunia sampai akhirat. Kalau pian menghendaki pian berdua-dua masuk surga, kunci surga itu penting pian pingkuti berdahulu. Binian hendak masuk surga, kuncinya lawan laki. Sembahyang 5 waktu digawi, puasa Ramadan dikerjakan lawan laki, Pak Asian pilih surga mana hendak dimasuki. Sekarang pintu surganya laki pian ada pada mama abahnya. Ketika mama abahnya laki pian masih hidup, bahasanya mintuha pian, mertuanya pian, maka dukung suami Anda untuk berbakti kepada orang tuanya. Paham bu ibu? Jangan sampai lagi ada terdengar ibu-ibu mahuluakan laki wani lawan kuitannya. Kalau perlu bu pian memperhatikan bu ay. Perhatikan yang sudahkah listrik mama pian dibayariakan? Yang sudahkah PDAM mama abah dibayariakan? Sudahkah wifi mama abah dibayariakan?
Mbah napa? Karena kalau kada bawa wifi, wah ini gaul. Toha tatap bawa wifi di rumah. Aku di sini kada kawan nonton YouTube. Nonton aja YouTube. Google aja sih deh. Jujur banget bacaannya, betul Google aja sih deh. Membaca Google. Kada kawan buka Google lawan YouTube aja sih deh aku. Mun kada pakai wifi. Bayar wifi itu saban bulan. Kita sebagai anak yang memperhatikan. Dulu mama kita sudah mengongkosi kita. Mulai dari lahir, memberi makani kita, mengganalakan kita, menyekolahkan kita, sampai kita jadi orang sukses. Mama abah kita berusaha seadanya, ganallah kita. Makanya peribahasa mengatakan, satu orang tua bisa menghidupi 10 anaknya. Bahkan lebih dari 10. Satu orang tua mampu menghidupi 10 anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu orang tua. Bujur aja lah. Berapa banyak kita melihat orang bisi anak batu tunjulan maharagu kuitan. Kuitan stroke, kuitan garing, kuitan sakit, kada berduit, bisi dang sanak berlima, oper mau oper. Nah, bulan ini kau jangan dohlo atar kasana karena seekong atar pulang kasana, seekong diam di tambilahan atar kalau ke tambilahan, seekong berdiam di Kuala Tungkal atar pulang bulan dulu ke Kuala Tungkal, mulai tambilahan ke Kuala Tungkal jauh. Ibahnya pulang seekong diam di Jambi atar pulang ke Jambi, kuitan di oper-oper, seekong diam di Banjarmasin terabang akannya. Bayangkan biar kuitan sudah garing alih-alih naga itu maharago. Sadarlah ma'asyiral muslimin, kuitan itu karomat nang besar Allah titipkan besan kita sebagai anaknya. Maka amun Allah takdirkan pian nang maharago nang memberesakan, maurusiakan keperluan kuitan, itu pertanda Allah menghendaki kebaikan yang banyak lawan kita. Biar rendang sanak kita nan jauh-jauh tuh kan usah gini dioper-oper ke situ. Kita aja betunggal maharagu apa susah. Adalah kuitan bahari hendak manimbai kita. Dede bahira hari-hari ditambah kuitan. Bakame hari-hari zaman kabab kadeda. Oh ini banyak kabab udah, tetapi ada lagi nang karena kami ditambah. Pian jaga tampahan olahan negara jabuk tahu lah. Cuma tampahan olahan Allah Ta'ala ada bisa jabuk di kami aja. Maka bila guring bakame terus ada kisah tukang kadang-kadang tahakana burit tak kamu hakuitan bakame pulang pian kuitan di kami hidi muha lagi halus kan ada kuitan sarik bayar sudah kuitan nang garing iya dah koler maharago. Ya, ada jembok bener nang Tuhan ya. Awas bener dari apabila juga kalau lagi mati. Mualnya jadi kakanak. Aku aja kuitan jaga tahu kau itu kayak ini gadal bahari ku picik di hidung marah kau mati. Jaga tahu. Ya Allah, namakan dari itu masyarakat muslimin sadarlah kita. Ketika kita berisi mama abah kita masih hidup itu hadiah terbesar bagi kita. Seakan-akan kalau mama kita tuh sudah meninggal, abah kita kah, mama kita kah, di langit tuh seakan-akan malaikat bersuara, hei fulan bin fulan, hilang sudah yang karena dia doamu diijabah Allah, hilang sudah yang karena dia semua permintaanmu dikabulkan Allah, hilang sudah yang karena dia semua musibah Allah tolakkan, Allah jauhkan berkat beliau. Ketika mama abah kita mati, sudah meninggal dunia, itu sebujurnya kerugian yang sangat ganal kesan kita. Maka bersyukurlah ma'asyiral muslimin yang orang tuanya masih hidup, yang orang tuanya masih ada, segera jadikan diri kita sebagai budaknya mereka. Kita sebagai budaknya mama abah kita, supaya kita bisa bahagia dunia sampai akhirat. Nah, ma'asyiral muslimin, ini modal orang hendak jadi wali. Modal orang hendak jadi wali wajib mengantongi ridho orang tua. Mun belum dapat ridho orang tua, jangan mimpi jadi wali Allah Ta'ala. Kada ada sejarahnya orang sukses nang wani lawan kuitan. Dada.
Barataan orang sukses pasti mendapat restu dari orang tua. Apalagi kawin kada dapat restu orang tua, bah luput bener. Maka kawin deh nak membina rumah tangga, timbul kawin lari. Kuitan kada tahu, timbul bayi bulikan bawa cucu sudah. Wah jaguitan pabila toh kau kawin harus sama padah yang bahaya, yang penting datang buatkan cucu ranai. Mau nak itu bepadah lawan kuitan, minta izin lawan kuitan, dapat restu lawan kuitan, itu modal kita bahagia dunia sampai akhirat. Nah makanya orang bahari itu pasian lawan kuitan. Bila cak kuitan kau kawin lawan ngintok dasar kawin orang bahari. Lain kita wah ini bisa milih seorang. Kita wah ini bisa milih seorang. Apalagi bibinian itulah, bibinian bujang itu terserah wali mujibir. Wali mujibir itu kan ada dua, ada abah, ada kai. Ja abahnya yang kamu kawin lawan si ano, wajib anak bibini itu menuruti. Cuman kan kita wah ini ya itu pak, anak-anaknya pintar padanya kuitan. Sahutinya abahnya, bahnya nang kawin itu ulur kepian lah. Nuranai ya abahnya, ihlah aja, gampang yang nang kawin aja. Sakada nyaman coba aku memaksa, oh iya, lo lama Padahal kan wali mujibir bisa memaksakan kehendak. Tapi itulah yang terjadi. Memang bang pun kawin bepaksaan tuh kada nyaman bang. Serkada nyaman sarabe nanti paksa tuh kada nyaman. Iyalah, nah nyaman tuh sama pada menyarah. Nah terambe tak. Ayo jelakiannya tinggi jadi liatnya. Terambe nah gitu. Seikong mengaras ada mau kejadian. Maka karasan bepaksaan tuh ada kenikmatan bepaksaan tuh. Orang kada mau kada, iyalah. Cari bahasa apa susah. Nah gitu. Nah jadi bakti lawan kuitan kita lah ini modal nomor satu. Yang kedua, modal orang hendak jadi wali. Yang kedua, mendapat restu dari guru. Jangan mimpi jadi wali kalau pian ada tapa lampang lawan paguruan. Jangan mimpi jadi wali. Kenapa? Guru ini pintu untuk kita menuju ke hadratul Rasul. Pintu kita menuju kepada Nabi Muhammad melewati guru. Sedangkan pintunya Allah melewati pintu Nabi Muhammad. Mustahil orang ini bisa sampai kepada Allah kalau ternyata di pintu Nabi pun ia kada sampai. Mustahil bisa sampai ke pintu Nabi kalau lawan guru ia katulahan. Mustahil tuh ya. Nah makanya ketika kita nih hendak jadi wali kan wajib alim. Orang jadi wali itu wajib alim. Di mana datang kealiman? Melewati belajar. Siapa nama melajari? Guru. Ilmu itu didapat melewati belajar. Karena mau guring, bangun guring langsung jadi orang alim. Dan itu innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu didapat dengan cara belajar. Pakai innama tuh kalimatnya. Katanya tuh pakai innama, ada tuh hasrin. Kada innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu didapat dengan cara belajar. Belajar biar sedikit asal belajar. Ilmu tuh bisa ditambahi Tuhan biar sedikit mun beberkat bertambah toh. Ilmu tuh sedikit tapi beberkat jadi banyak. Biar ilmu banyak lamun kada beberkat sedikit jadinya. Dulu di Pulau Jawa itu ada namanya Kiai Abbas. Kiai Abbas Cangaan, Banyuwangi. Kiai Abbas itu belajarnya kada lawas. Membaca kitab Safinatun Najah kadada. Membaca kitab Kifayatul Awam kadada. Membaca kitab Kifayatul Atqiyah kadada. Membaca kitab Ihya kadada. Membaca Bukhari kadada. Cuma sidin belajar tiga tasrifan. Siapa gurunya beliau? Kiai Khalil Bangkalan Madura. Waktu mondok di tempat Kiai Khalil, beliau mondok di sana. Jadi Kiai Khalil itu jangan lupa belajar. Tunggui pohon mangga ku aja. Pak Asian lawan perintah paguruan, kada melawan lawan perintah guru, sekalipun perintahnya itu dipandang dohir merugikan kepada beliau. Tapi karena guru yang memerintah, maka beliau pun manut wae beliau. Manut beliau kepada kiai. Nggih, manut kepada kiai.
Nggih pun, nggih Kiai, nggih Kiai, nggih aja. Kamu ya do, kamu ya le, tungguin pohon mangga saya, nggih Kiai, nggih terus. Sampai beberapa hari gawian sidin duduk di bawah pohon mangga, masuk ke asrama kada, masuk ke kelas kada, karena kada ada perintah. Gawian sidin membersihi pohon mangga, bila ada daun gugur dipilih sidin, buahnya kada wani mutek. Tiba mau kita suruh Kiai nungguin pohon mangga, mangganya berbuah nggak ada merujak kapai tahu. Nyata ada rujaknya, daripada baru lapar cak aja orang baik ini nanti kipong. Nyata tuh kita kok sidin kan berdaya sidin. Pas sudah beberapa hari Kiai masuk kelas. Ketika Kiai ma absen, aina Abbas nih Kiai. Abbas man Kiai, Abbas jangan. Oh Abbas jangan, di bawah pohon mangga Kiai. Di santri yang lain, panggil. Bas, dipanggil Kiai, nggih, masuk ke kelas. Bas, cukup tugasmu menunggui pohon mangga. Mulai hari ini kamu belajar ya. Siap Kiai, nggih Kiai. Ikuti saya Bas, nggih Kiai. Fa'ala maknanya ia telah memperbuat. Yaf'ilu maknanya ia akan memperbuat. Fa'ala yaf'ilu fa'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Terus ditasrifkan fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ingat kada? Tasrif orang sekolah pondok wajib itu. Kada kau mahafal gitu. Orang baca kitab orang sekolah pondok tuh. Makanya bukan jadi bila sudah fa'ala fa'alu kepala ngalo gimana? Boleh mau mahafal kepala ngalo lagi. Sudah Bas sampai kepada fi'il amarnya if'il, maknanya perbuat oleh kamu. Paham Bas? Paham Yai. Kita pindah lagi ya, nasara yansuru nasran fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansarun minsarun. Terus sampai kepada fi'il amar tadi unsur, maknanya tolong oleh kamu. Sudah paham Bas? Paham. Pindah kalimat yang ketiga, raja'a yarji'u, maknanya pulang. Pas sampai kepada fi'il amar irji', pulang kamu. Bas, Kiai Khalil, pulang kamu sekarang juga. Pulang Kiai, pulang sekarang juga pulang. Disuruh Kiai Khalil bulik sidin. Belajar hingga 3 ya, pala, nasara, raja'a sampai irji' disuruh Kiai bulik kecangaan Banyuwangi. Apa yang terjadi? Allah bukakan futuh. Cuma belajar tiga tasrifan itu pun belum bertambah. Sulasi mazid, sulasi bertambah macam-macam. Belum bertambah itu. Hanya orang biasa tasrifannya. Hanya 3 huruf. Bulik ke benua harau jadi kiai besar. Buka pondok pesantren, buka pengajian, Abbas kawan baca kitab Ihya, Abbas kawan baca Bukhari, padahal kada pernah belajar. Sampai sekarang pondok pesantrennya memiliki ribuan santrinya. Kiainya kada pernah belajar, cuma belajar sedikit tapi ilmunya diberkahi. Di mana Abbas dapat keberkahan? Karena manut kepada kiai, patuh kepada guru. Inilah yang sulit lawan kita berdaan. Kita rancak menantang kehendak guru. Kita rancak menantang papadah guru, lalu hidup kada berberkah. Nah, kayak apa hendak jadi wali lawan guru tak wal. Apalagi bayar guru membacakan kitab tersinggung, ampe ke majelis. Kenapa maka ampe guru menyinggung aku hungang? Apa maka tersinggung orang baca kitab? Kenapa maka tersinggung? Guru nyinggung aku, kada dor nyinggung seorang orang membaca buntung Orang baca ramah itu menyampaikan apa adanya, kulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Kulil haq walau ala nafsi, katakan kebenaran sekalipun dirimu dicaci maki orang, dirimu diancam orang, tetap katakan kebenaran. Masalah orang menerima alhamdulillah, kada menerima kada masalah. Ya itu sekali kita bicara mah tersinggung. Apa aja guru si Ano nih kada ada lagi turun ke majelis, ujar dadangaran habar guru tersinggung gara-gara pian bicara mah. Murid tersinggung. Ngang.
Bisa maka tersinggung. Ya, nasihat itu Pak Ai, Bu Ai memang sakit waktu kita mendengar. Kita ini berpenyakit, lalu ada orang mau obati luka kita ini tabulelak. Ngerti lah tabulelak, tabulelak itu alahan pada tabuka ya, tabulelak. Luka tabulelak disimbur orang pakai madu. Lakas kada rampet. Lakas tutup luka kok, tapi padi. Itulah nasihat. Nasihat itu seperti madu. Ketika kita ingin mau obati luka, memang pedih, tapi hasilnya luar biasa. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu hasilnya. Nah, madu wanyik maksudnya. Madu asli kada kalau tambah luka ya. Awak luka dikasihkan madu asli tambah luka. Apa bisa bacahan piring kawan. Madu asli, madu nada palsu madu asli itu ya itu bang. Cuma ada raramiannya juga bang, bisi madu itulah. Bila bini tuha meraju boleh ke bini muda kan ya. Istri tua meraju ya. Balik ke rumah istri muda. Kalau dua-duanya meraju pada kawin 3. Udah dua meraju kawin dan 3 pulang. Ya apa aja. Anda ya Allah sama pada merajuk kawin 3 kan naik ya Allah warna gak ada dia ya Allah mendasar ada panciriannya dia nggak tahu dia apa-apa datang habibinian untuk kawadah orang hawas canggih orang didahi jura tak koreh kenapa guru aja makan tak koreh pian ada ciri bemadu ciri bemadu laki pian memang ada ciri begini 2 tapi pian ada ciri bemadu artinya sama kada keberkahan laki kawa kawin lagi karena berkat bini ada ciri bemadu itu kenapa dia apa-apain dasar pembawaan mulai dalam parut kenapa dihapus ya dihapus pembawaan mulai dalam parut sama tanda orang sugih naranca ulun sampaikan toh bulak balik ulun nyampaikan tangan kita ini sudah berciri nah mulai bawaan dalam parut apa dia apa-apa ini kawan ada nyatai pakai spidol ya kawan besar mulai dalam parut kayak ini garisnya dan ini ada alamatnya bila angka 1 ini nah toh kan 18 lah kok di tangan kanan dah bila angka 1-nya tak jari tengah jari orang Panyupan coba lihat di tangan kanan dia bila angka 1-nya tak ajari tengah ciri orang Panyupan menurut kada tak kasih tahu menurut kada tak Panyupan orangnya apabila angka 1-nya menuju ke jari telunjuk ciri orang Pandustaan maka dasar tak melujur pian karancakan ulang tak tamu bila orang Pandustaan dasar ke situ garisnya pian tutupi aja bila tak kasih itu garisnya bila angka 1-nya menuju ke tengah-tengah antara jari telunjuk dan ibu jari tengah sana sini ini ciri orang Panguler jangan diambil laki jangan diambil bini bila melihat tangannya ke telapak tangannya ke situ tapi bini orang Panguler dia habis kering salam hari gedenya besui lingkar lingkor ke depan TV HP dicek kadang anak dia kada diharago orang Panguler apa laki pula orang Panguler kayak itu juga lingkar lingkor kayak hadangan bagawi udah mau apabila angka 1-nya menuju ke antara jari tengah dan jari telunjuk ke tengah-tengah ini ciri orang mencapai duit terus iya gerak tangan pian tak kasih tak itu dulu jujur ada apa-apa maka ulun paling rancak tatamu orang sugih dasar tak kasih garisnya pokoknya angka 1-nya menuju ke tengah-tengah sini ciri orang japai duit terus duit aja dijapai ya bahwa ampun pawabuk kemana garisnya ada apa nampayakan sih beda
Jadi orang penduitan jarang lah. Tuh bawaan dalam parot, tak ada panciriannya kayak apa? Ada apa hapus dia? Takbir lah itu sudah takbir karena jabal kolam kering sudah tinta itu. Kada bisa dirubah lagi. Memang ada takbir yang bisa dirubah dengan doa, tapi ada pula takbir nang kada kawan dirubah-rubah lagi. Dasar sudah bulat tulisannya nang kayak itu, kada kawan diubah-ubah lagi. Nah, tapi tugas kita kan ikhtiar tetap jalan. Sekira-kira laki itu boleh kada hendak kawin lagi, ya apa caranya? Tidak bisa-bisa. Nah, apakah hendak laki itu pian kaji? Itu jadi bibini itu. Ini kada tahu memeja melarang laki jangan kawin. Awak kada apa-apa di rumah. Lawan laki kada bisa. Lawan laki kada bisa membawa diri. Malah yang laki kada bisa nang nyaman. Tuh ngarannya kada baca amin. Ini laki hendak begini lagi itu wajar karena masih banyak kekurangan. Lalu laki itu ingin menyempurnakan kekurangan tersebut. Nah, kayak itu jangan tahu bememe, awak bicara min gitu. Itu orang jadi begini. Ya lah. Laki pian tuh hobinya nah kayak apa? Nah, kayak itu pian bisa kayak itu nah. Nah, rancak aja dah ulun nyampaikan artinya menjadi bini itu jangan artinya beranai, ya harus bisa jadi bini itu. Ini udah jadi bini no, jono. Beranai itu ya apalagi nggak nyaman. Harus ada perlawanan, boy. Jadi lelaki pulang harus bisa juga menyamani bini. Harus bisa juga. Berapa banyak bibinian itu serong, berapa banyak bibinian itu mencari kenyamanan karena lakinya kada bisa memberi kenyamanan. Eta, no. Wah, merasa terlawankan kan? Dan ini kan ada istilah berlawanan, mainnya sucing ya, satu-satu aja mainnya. Artinya bini menyamani laki, laki menyamani bini. Itu bisa-bisa atau laki butuh bini, bini butuh laki. Bisa-bisa seorang aja toh kayak itu nah. Mbah jadi laki itu, mun jadi lalaki nih lah, jadi lalaki itu pantang menyerah sebelum bini KO. Jujuran, pian jangan menganggap sepele ilmu itu. Itu ilmu yang harus kita perhatikan dalam rumah tangga. Berapa banyak bini belum napa-napa lagi lakiannya udah KO. Sampai bini bertakon, sudah lah. Dia kayak ada merasa itu bini. Minta relawan lah. Laya-laya mandi. Ada tuh patut aja mah dikuya anak kakak itu. Soalnya tujuannya apa? Supaya sama-sama nyaman. Gitu. Laki nyaman, bini nyaman, lalu terciptalah dalam rumah tangga itu saling nyaman menyamankan. Itu kan ada lagi hendak nang mudi-mudil tuh. Nah ini kayak apa? Laki itu pina mau aja, kadang bini mau, kenapa kada bisa pak? Makanya penting, wahai para pemuda, wahai anak muda, sebelum anda kawin ngaji dulu. Ilmunya tuh dikaji, kami bahari pak di pondok tuh dilajari guru. Bila sudah babun nikah, kami pasti belajar hukmul jima. Pokoknya bila belajar hukmul jima tuh duduk kada kawa lagi dah mung kada basilang betis nah. Itu tuh memang apik. Kada kawa katahuan guru kena. Ya makanya bila imbah sudah lulus aliyah tuh lalu banyak aja tuh hendak babini tuh. Apa nama amalakan ilmu ya? Kegampangan ala ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu nang kada diamalkan bagikan pohon nang kada berbuah. Lakas saya nama amalkan ya lah. Nah di pondok tuh dilajari 4 hari dalam kitab tuh minimal 1 kali. Jadi seminggu tuh paling kada 2 kali. Itu orang. Nah ini sebulan ada nang kada tergantung ngintok. Kayak apa hendak romantis orang 4 hari paling kada sekali. Kawa tuh hari-hari bagus. Hari bagus. Bagus itu hari-hari. Apalagi bibinian tuh hari-hari inya makin tambah awet muda bibinian teman hari-hari gitu.
Bagus boy. Mohon maaf boleh. Ampun pian tuh namun laki, hakun mangunyut bagus benar. Tahun ini dokter kada percaya adalah dokter hadir sini. Ada dokter. Bujur lah Pak Dokter. Menurut ilmu medis, kalau itu dikunyut memberikan kesehatan untuk istri. Dokter. Makanya gue kami lelaki ini diberikan keistimewaan. Kalau pian menyusul lawan mama cukup 2 tahun sampai. Kami lelaki yang 40 nyusul masa. Tak tahu ada apa-apa. Tapi bersyukur pian bu ibu. Untung ada nama ngunyutakan. Sehat untuk pian. Kada mau karena kanker kada mau. Insya Allah kada mau. Makanya bu ibu bilangnya laki mana berendah aja. Aku aja kan lakian. Aku aja kan bo aku aja kan. Kada kan? Astagfirullah. Bo sadar diri bo. Laki itu gue bilangnya hendak pian kada memberi hari malam sama laman pian dilaknat malaikat. Hari siang laki hendak sasiangan dilaknat malaikat. Wah nila pian kena laknat sampai malaikat mual tambok. Dilaknat malaikat muar malaikat melihat bibinian nama nolak lakinya toh. Makanya bila laki hendak tuh beri kalau perlu pian manawari. Nah abahnya ulun hendak guring, nah kata mengantuk malam ini ulun dipakai ke kada kan. Bo pernah kada pian manawari laki? Pernah kada? Nih segera tobat bo, malam ini tawari lagi pian. Bujuran nih jangan pinang nganga. Jadi amalakan nih tahu kah? Bujuran tak amalakan boy. Dengar lah telinga. Woi, dengar kan ada kah? Diamalakan. Siap mengamalkan. Nah lamah lah. Surah mengamalkan lu lama. Apalagi yang pian cari? Mana dapat pahala? Mana nyaman? Awak sigar, awet muda. Mbahnya bawa mandi pulang, sehat. Dan enggak juga lah. Kerundung. Ya Allah, layau benar. Tapi layau-layau ini patut dipikirkan lah. Jujuran toh. Ini salayau-layau yang ini patut dipikirkan. Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara pasangan itu tidak mendapatkan kenyamanan. Perlu dipikirkan tuh ya. Paham aja kah? Ya paham tuh ya teh. Pokoknya laki anak yang malam ini tuntut. Bila pian masuk ke kamar ya Pak. Oh yang Pak yang ini dengar kejegurian nortade. Itu gitu pandirnya diam. Paham ya lagi bini. Paham aja tuh sudah. Ya Allah ya Rabbi, layau bener lah. Jadi, kembalikan ke pembahasan. Jadi orang hendak jadi wali maka wajib mendapat restu dari guru. Kata kawapi yang kada dapat restu dari guru. Kayak apa hendak sampai kepada Allah kalau guru kada meridhoi? Wajib pian mengantongi ridho daripada guru. Nah, ma'asyiral muslimin, sedikit lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani diberikan Allah keistimewaan. Beliau bisa mendatangi orang yang tidak sezaman dengan beliau. Contohnya, Syekh Abdul Qadir kan meninggal 561 Hijriah. Abad ke-5 Hijriah. 561 Hijriah beliau sudah wafat. Tapi ternyata ada kitab yang membicarakan tentang Syekh Samman Al-Madani ketika dilahirkan. Itu dalam kitab Tashwiqul Khillan namanya. Dalam kitab itu ketika Syekh Samman Al-Madani lahir di kota Madinah, ketika setelah selesai dilahirkan, mamanya Syekh Samman ada di higa Syekh Samman, tiba-tiba masuk seorang laki-laki. Takjub mamanya Syekh Samman. Lalu bertakun. Mamanya Syekh Samman bertakun. Ujar mamanya Syekh Samman, siapa pian? Siapa pian? Siapa? Bertakun takjub sidin, lalakian datang memaraki anak sidin. Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya amatallah, wahai hambanya Allah,
Ana Abdul Qadirul Jailani. Aku Abdul Qadir Al-Jailani. Jitu, aku datang ke sini li ziyarati ibniki hadza majma'il asrari wal ma'ani. Aku datang ke sini mengunjungi mailangi anak ikam. Nang mana anak ikam ini banyak membawa asrar dari Allah. Setelah beliau datang menziarahi Syekh Saman itu, kada hanya datang bailang menjenguk saja, wa adkhala sababatahu fi fihi wa hannakahu. Syekh Abdul Qadir memasukkan telunjuk beliau ke dalam mulutnya Syekh Saman dan mentahnik kepada Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman tahun berapa lahir? Syekh Saman lahir tahun 1132 Hijriyah. Berapa abad selisihnya? 5 abad lebih. 500 tahun lebih Syekh Abdul Qadir Jailani sudah meninggal dunia, tapi ternyata beliau datang kepada Syekh Saman dengan wujud yang nyata, bisa dilihat oleh mamanya Syekh Saman. Itu karomat Sidin. Apakah pian percaya cerita seperti ini? Percaya apa kada? Percaya apa kada? Lama. Percaya apa kada? Ini kitab bersanad loh Pak. Ini kitab bisa dipertanggungjawabkan dunia sampai akhirat. Dari guru ke guru ke guru ke guru, terus ceritanya bersambung. Ada silsilah sanad. Makanya kita belajar ilmu itu jangan asal-asalan. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinah. Ilmu yang kita ambil itu bagian dari agama, maka perhatikan kepada siapa engkau mengambil ilmu agama. Jangan sembarangan mengambil ilmu. Cek dulu guru ini ilmunya bersanad apa kada. Cek dulu guru ini benar apa kada keyakinannya. Itu kewajiban kita. Buhan pian kan, Masya Allah, wilayah Tembilahan, wilayah Tungkal, ini Masya Allah ilmunya bersanad. Silsilah Thariqah Qadiriyah yang diamalkan oleh pian di sini, silsilahnya bersambung dari yang mulia Al-Arif Billah Al-Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, terus bersambung kepada Syekh Nawawi Barjan, terus ke atas, terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu bersanad ngarannya. Jadi dapat amalan tuh kada abal-abal, dapat zikir kada abal-abal, dapat ilmu kada abal-abal, bisa dipertanggungjawabkan dunia sampai akhirat. Kayak itu tuh kewajiban kita kayak itu. Jadi kita percaya apa kada cerita seperti ini? Percaya. Jangan sampai kita kada percaya. Film Naruto percaya, Jurus 1000 Bayangan percaya, nyata Bungu Labinya percaya, Doraemon misi kantong ajaib percaya. Aku aja Doraemon hendak makan sosis, kalau ada sosis keluar. Hendak makan gugudo, ada gugudo. Aku hendak tarabang pakai balik-balik bambu. Balik-balik bambu jadi Doraemon. Percaya enggak lan Doraemon? Ketujuh, hama nonton kisah nang kayak ini kita percaya. Hongang. Hongang dia. Nah, itu karomat Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya Syekh Abdul Qadir itu walaupun Sidin sudah wafat pada zahirnya, tapi ternyata beliau masih bisa mentarbiyah anak muridnya yang masih ada di alam dunia. Bayangkan biar masih bisa ditarbiyah, masih bisa ditarbiyah oleh beliau. Bahkan Syekh Abdul Qadir itu bisa menjadi juru syafaat kita kayaknya di hari kiamat. Ada dulu cerita kan karamat Syekh Abdul Qadir kan? Ketika orang itu meninggal dunia, Syekh Abdul Qadir kan masih hidup. Berkuciak di dalam kubur karena siksa. Syekh Abdul Qadir lewat di pekuburan itu. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, ma'anwi orang di situ, suahlah orang yang dikubur ni batamuan wan aku kada suah, wahai tuan Syekh. Suah lainnya hadir di majlisku kada suah juga. Anda berdiam mesti yang ini. Maka parak lawan majlis kada suah jajak majlis. Nanti itu Bang. Ini biasanya datang ke majlis itu orang jauh, orang parak jarang. Orang jauh ambil berkat berdahulu orang jauh, orang parak kada tahu mana. Orang parak membuuh
jauh karanjakan. Orang jauh bujurut datangan kena namparak tuh sadar ini bedudi. Mbah orang jauh sudah banyak namparak hanya arba parakan. Kan aturannya kan namparak dulu. Ini kan dan jauh dulu ya namparak lucu juga. Lucu tadi bang. Kayak itu kok sudah aturannya memang kayak itu kan aturannya. Suah aja sidin hadir di majelisku ada suah. Suah lah makan tapa imbai aku ada suah juga. Tapi wahai tuan syekh pernah orang itu berjalan di belakang pian. Pian berkuda lalu kuda itu maulah jalan berdabu. Pas orang itu karena dabu bakas kuda tunggangan pian. Oh, mungkin itu Syekh Abdul Qadir Jilani mulai hari ini insya Allah dia akan dilepaskan Allah daripada siksaan. Esok hari kan dia lagi menguciak dalam kubur ramai rajin kuciak-kuciak pas imbah di sambat sidin kayak itu ramai hanya gara-gara dapat debu bekas kudanya Syekh Abdul Qadir. Bayangkan bagaimana nantinya Syekh Abdul Qadir memberikan syafaatnya kepada orang yang mengamalkan tarikatnya. Mudahan kita diberi sidin syafaat. Insya Allah itu cerita Syekh Abdul Qadir Jilani. Cerita terakhir di antara tadi tawassul yang dibacakan oleh guru kita ada menyebut nama Al-Imam Ahmad Kabir Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai merupakan termasuk wali besar dan ini ada cerita unik dari Imam Ahmad Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai ketika sidin tulak melaksanakan ibadah haji lalu beliau ziarah ke kota Madinah. Pas ziarah sidin membaca syair di hadapan makom Rasulullah. Cerita terakhir lah bahan ampihan kita. Pas di hadapan makom Nabi sidin bersyair fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahda biha syafati. Kalau pian hendak menyanyikan tuh timbangannya sama burdah. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahda biha syafati. Nya sama timbangannya rasok kayak mennya kada sama ada mau rasok siwah lagu tuh dia. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Dari negeri yang sangat jauh ulun mengirim roh ulun datang ke sini. Ma'apa tuqabbilul arda anni wa hiya naibati. Roh ulun kirim untuk mencium bumi Madinah yang di dalamnya mengandung jasad mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat. Tapi saat ini ya Rasul, badan ulun, jasad ulun ada di hadapan pian. Satu yang ulun pinta kepada pian, ulun mohon bersangatan permohonan kepada pian, famdud yaminak, ulurkan tangan pian, keluarkan tangan pian dari dalam kubur, kai tahwa biha syafati, supaya bibir ulun kawa mengecupnya. Apa yang terjadi? Ketika sidin memohon itu kepada Nabi seperti anak yang mengemis kepada kuitannya, kuitannya pun mengabulkannya. Belah kuburan Rasulullah, belah dua, disaksikan ribuan mata yang hadir ketika beliau ziarah menyaksikan kubur Nabi Muhammad belah dua. Keluarlah tangan Nabi dari dalam kubur, dijabat oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, dicium oleh beliau. Itu keajaiban yang terjadi kepada salah satu silsilah sanad ilmu atau amalan yang kita amalkan itu tadi, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Bayangkan tangan Nabi Muhammad keluar dari dalam kubur. Percayakah pian cerita seperti ini? Percaya apa kada? Ini bersanad loh pian, dan kitabnya ada, bisa dipertanggungjawabkan dunia sampai akhirat. Tangan Rasulullah keluar. Kemudian orang nak alang-alang sudah percaya. Wah, apa orang mati keluar di kuburan? Nah, ya ungang. Kayaknya jangan bacakan Rasulullah mati. Dia Nabi itu wafat tapi ternyata Rasulullah
Allah berikan keistimewaan. Setiap ada orang mengucap salam kepada Nabi, roh Nabi dikembalikan oleh Allah. Sahih dalilnya. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada orang membaca salam kepada aku ya Nabi kecuali Allah pulihkan rohku untuk aku menjawab salamnya. Hidup kata Rasulullah. Pun tangan keluar pada dalam kubur wajar orang hidup. Ya ada, percaya ada? Alhamdulillah yang percaya. Nyawa ini banyak nggak ada percaya. Khurafat ya. Khurafat ya. Ngaur itu, mahayal itu. Doraemon percaya ha? Naruto percaya. Nah, siapa nang jurus empat jurus itu namanya enggak? Avatar. Avatar percaya. Jini percaya. Keluar di karang, manusia isi bagus. Makanya udah paling kedua ini makan karang tuh ya. Mulai ditungkal sampai ke sini karang aja suruh ngurang. Dulu kita makan jini kayak gini. Jini di dalam tuh jini ya siapa pemerannya tak dia napungki. Iya dasar dia napungkinya artinya lah. Nang pemeran jini tak. Lakiannya sih bagus. Sahrul Gunawan kan siapa lakiannya pemerannya tak. Bahari itu pilih Bahari. Jini Tuyul dan Mbak Yul, Jin dan Jun. Itu zaman rame-ramenya gitu. Zaman keemasan. Rame-ramenya Jin dan Jun, Tuyul dan Mbak Yul, Jini. Kan rame gitu. Bahari, bisa Bahari. Cuma kadang malah kan film Roma Irama juga. Pokoknya Roma Irama itu paling harap sudah. Ada lagi nah harap paling minta. Menurut ulun aja bang. Menurut yang lain terserah. Ulun melawan akan Roma Irama aja kan. Nyata udah. Coba bayangkan Roma Irama atau keramat kada? Keramat itu istilahnya dapat kemuliaan. Apa khususnya sih? Ribuan lagu yang diciptakan beliau tidak pernah bosan orang mendengarnya. Coba bayangkan ya. Lagu-lagu lain sebulan 2 bulan pajah. Coba lihat ya. Sebulan 2 bulan viral pajah. Makarina ada lagi nyanyikan Makarina. Makarina. Ada lagi lah. Ada lagi. Tapi lagu Roma Irama tetap eksis sepanjang masa. Itu mun orang kada berpakaian, kada baca kawak itu. Roma Irama tuh pakaian lah olah. Aneh, tahu. Ya tiger aja kada pakaian lebih dilenjang. Jujuran dari istilah pakaian itu ada satu amalan beliau yang membuat suara beliau dan karya cipta beliau disenangi oleh semua orang. Kebanyakan orang gitu. Memang ada sebagian yang kada senang. Kebanyakan orang senang kepada beliau sampai dinobatkan jadi raja dangdut. Itu kayak apa? Itu pasti ada pakaiannya. Kenapa? Kita ada bingung. Roma Irama latar belakangnya pendidikan pesantren. Seleting dengan Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Maka wajar beliau punya keistimewaan seperti itu. Makanya orang ngefans banget Roma Irama tuh. Nggak ada pada apa-apa. Lagunya Masya Allah. Nasihat semuanya. Mengingatkan kita kepada akhirat. Yalah. Katakan ya Roma Irama. Tuhan itu satu. Ya ada. Tuh makna qul huwallahu ahad. Banyak orang kada tahu arti akan qul huwallah, kada tahu sekali bernyanyi hafal arti qul huwallah. Berkat Roma Irama kan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tahu orang artinya la ilaha illallah. Dinyanyikan sidin. Itu ajaib, itu ngolah lagu lagi itu gampang kan? Cuma kita kawalah. Sidin tuh tak ambil gitar, takatek keluar lagu. Takatek gitar keluar lagu kan ajaib itu. Ada berdatan orang kalau itu. Kan itu sidin tuh. Lagi lagu nang kiamat wah dari satu bang nangis tuh bang. Dengar lagu kiamat. Hari itu, hari kiamat. Jangan dengar aja asa gair dah. Kiamat. Apa? Sadar orang lalu hendak bertobat mendengar kayak itu lagu Roma Irama Bahari, Masya Allah. Lagu-lagu nang weh ini banyak nang ada karuan tampuk. Awak betianan di kuya-kuya lalu orang dinyanyiakan lagu aku betianan berdahulu gara-gara ini. Orang awak betianan tuh keren.
ada tianan diulah lagu, ada memudal lah lagu. Kata-kata Romai Rama tuh masya Allah luar biasa gitu. Udah, nah ini terakhir menakib Romai Rama adalah di malam ini campuran menakibnya. Ada kisah Rasulullah, ada kisah Syekh Abdul Qadir, ada kisah Syekh Saman, ada kisah apa tadi Syekh Ahmad Ar-Rifahi, terakhir ada kisah Romai Rama. Jadi campur-campur aduk dimaklumi aja lah. Nanti waspian mau undang. Ingin sedikit ulun sampaikan kira-kira paham aja kalau lah berdaan lah. Paham aja kah? Uyuh kah? Ada lah. Makalah waspian mah dengi. Ulun minta rela tadi nawan panitia kada kawa 4 maghrib di sini, kada kawa 4 becapat datang karena ulun ada kegiatan. Hendak juga menikmati pinggir laut Tambilahan kan gitu. Jadi ulun makan dulu di Siring tadi kan di Anusita pinggir laut bang, ada kafe pinggir laut toh. Hendak juga kayak orang ya karena itu impian kira ulun malaikat kah? Hendak juga santai gitu. Jadi ulun menikmati suasana senja di pinggir pantai Tambilahan. Kan kayak tadi pinggir laut, nah angin sepoi-sepoi menampur sambil makan mie goreng, minum teh tarik kan, untung nggak ada teh telur hijau. Ya Allah ya Rabbi, jadi ulun ke situ dulu panitia itu teh bahas itu hanya bulik kan, lawas jo mandir dulu bulik pulang ulun mandi di belum. Kada kawah ada dijemput bejapat tadi kan, kenapa ulun kada mandi? Karena ulun tadi mbah bekam, ulun bila ketambilahan nih kaganangan lawan bekaman Alpian tuh harap membekam menjadi satpol pp tah. Nah ini harap membekam diurutnya dulu, mbah tuh dibekamnya bagus bekamannya. Menurut ulun sepengetahuan ulun ahli-ahli bekam nang pernah membekam ulun paling harap tambilahan. Jadi Alpian mau kalau guru sebulan sekali kesini aja bebekam aja tah. Main ulun datang ke sini bebekam warala 2 kali naik pesawat bebekam warala. Mbak jaka sebulan sekali ada nanti tunti ke sini ada dia. Ada begaya jalan jangan dianggap lah ulun ada yang mau bini tabok ini. Ada kawan. Pokoknya je bini ulun bila pian ketambilahan ulun umpat. Ya kayak apa ya? Ada kawan, selalu ada pengawalan ketat. Polda. Ada bang. Ada bini ulun tuh biasa aja anak itu. Ulun biasa aja menggayainya. Anak ulun kayak kamu ulun berbini pulang. Untuk saat ini ulun belum bisa. Nah, untuk saat ini kan ada tuh untuk saat ini. Ya. Berarti untuk kedepannya itu mungkin ada perubahan. Ya muqallibal qulub, Allah yang membulak-balikkan hati. Saat ini hatinya seperti itu, entahlah kemudian hari apa yang terjadi. Ada ketawa aja dah. Ketawa santai aja. Pokoknya jarnya. Iyan ada ciri begini dua, ulun ada ciri membunuh laki. Ini ngaleh. Tapi kadang-kadang itu. Pian lu sama bunuh laki karena pasal 338 ayat 2 KUHP. Bujur kamu polisi. Itu pasal pembunuhan 338 ayat 2 KUHP. Aku ini polisi yang percaya. Bila pembunuhan berencana pasal 340. Itu pembunuhan berencana. Aku ini sih yang percaya. Ulun kira hafal kisah pasalnya itu tahu lah. Kadang Al-Quran, hadis itu jadi hafal pasal kira hafal. Ya Allah ya Rabbi, dah ingin sedikit dulu nah. Ulun minta rela lawan panitia, minta rela lawan guru-guru, minta rela lawan tuha-tuha, melancang bepandir, kurang adab, kurang sopan. Ulun minta rela khususnya lan pian-pian berataan. Kalau ada dari ceramah ulun, papadah ulun, ada yang menyinggung hati pian ulun, minta rela bohir batin. Malam hari ini terakhir ulun ada di Tambilahan. Insyaallah ulun balik lagi ke Tambilahan bulan Maulid tahun yang akan datang. Untuk bulan Rajab kadada. Tadi ada yang bertakun guru adalah jadwal di Tambilahan kadada. Bulan Rajab khusus Kalteng dan Kalsel. Jadi tidak ada jadwal ke Sumatera. Untuk ke Sumatera insyaallah ulun jadwalkan Rabiul Awal tahun yang akan datang. Bulan Maulid mungkin 10 hari atau lebih. Mungkin insyaallah
Kalaupun Sya'ban ulun ada ketambilahan, itu mungkin cuma jalan-jalan aja. Karena ulun rencana Sya'ban ingin mengikuti ziarah kubra di Palembang. Jadi habis itu mungkin jalan-jalan lah, ketambilahan heling-heling gitu ya. Mungkin ada, tapi untuk acara mungkin kadada. Kira-kiranya tuh kayak itu tah. Jadi malam hari ini terakhir ulun terima kasih khusus kepada ofisial pecinta Guru Yanur yang Masya Allah mengawal dari Kuala Tungkal, menjemput dari Bandara Jambi, dibawa ke Kuala Tungkal sampai ke Tembilahan, besok diantar lagi ke Jambi. Senin pesawat kami jam 6 pagi terbang, ulun, bini ulun beserta anak buah terbang ke Banjarmasin, ulun terbang ke Solo mengikuti haul Habib Ali Al-Habsyi ada di Solo. Langsung dari Jambi ulun terbang ke Solo, bini ulun aja ke Banjar, anak buah pisah wan bini dulu di 2 hari gitu. Jadi tangalih mau bini masalahnya ke situ. Jadi bisa maafin bener. Nya ngalihnya ngeren orang banyak, jadi tak abut sedikit kan. Jadi jono pian kena 4 haul grisek aja gen ada 4 atau haul Habib Soleh Tanggul kena 4. Di nang haul ini udah tinggal gen dahulu kayak itu nah. Tinggi. Kenapa? Nantian ini bilang, ulun kayak itu dia ditawakan. Doakan kami, mudahan kami sehat. Doakan kami, mudahan kami selamat. Selamat dunia, selamat akhirat, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan semuanya yang hadir malam hari ini panjang umur, sehat walafiat, diluaskan Allah rezeki yang halal, ada lapah mencarinya. Nang mana tahu tang mudahan lakas lunas, nang mana belum babini lakas babini, belum balaki lakas balaki. Nang mana belum bisi anak mudahan lakas bisi anak. Nang mana sudah beranak mudahan anaknya berataan paasian, solehin, solehat. Mudah-mudahan kita berataan dicatat Allah, ditakdirkan Allah hidup bahagia, selamat, sukses dunia sampai akhirat. Hidup kita beriman, meninggal pun membawa iman. Tidak meninggal dunia, melainkan kita sudah bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Tidak meninggal dunia, melainkan Nabi Muhammad menjemput kita untuk menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Bibarakatin Nabi wa ahli baitin Nabi wa bibarakati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta rela, amun ada salah ada khilaf lawan pian-pian barataan. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita bertemuan lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, mudahan rancak tak mimpi Nabi. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, mudahan lakas tulak haji. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang sebelum mati sudah jadi wali. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang mudahan kawin lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Tapi kalau ada kamar mandi di rumah, mandi di rumah aja. Jauhan ke sumur di ladang. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung merpati, burung belibis, burung perkutut, burung bantiung, burung buburak. Nah, itulah nama-nama burung. Inilah kurang lebih yang ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatian pian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doakan khususon kepada ayahanda kita Pak Haji Samsudin Uti, wakil kita, mudahan selalu sehat afiat. Mudah-mudahan Allah takdirkan beliau naik pangkat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada tahu iyalah ada tahu nasib berkata lain. Wah ini sini jadi wakil, siapa tahu esok jadi presiden. Amin. Siapa tahu, ya nasib siapa tahu iyalah. Nah didoakan sini yang penting sehat. Yang penting sehat. Kita kata pilihan ini belak sini sehat bahagia kita. Amin. Karena ada senyuman khasnya kita. Ada gaya tawanya yang itu khasnya. Itu ciri khas beliau loh. Masya Allah. Itu bikin kangen suasana itu. Nah, ma'asyiral muslimin, dari sinilah ulun sampaikan.
terakhir bagi pian yang ingin memiliki koleksi foto pribadi ulun atau kalender 2023 cetakan majelis kami, itu ada di depan sana, ada stand yang menjualnya. Pian bila menukar itu sama dengan membantu operasional majelis kami. Nah, inilah yang ulun sampaikan. Ulun minta rela, minta ridha, minta halal. Hadza minni wa lafu minkum. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.